Oke, halo. Sepertinya tadi Nah, sinyal saya tidak bisa dengar sih Mas Wafi. Oke. Halo oh, Mas oke. Wafi. Oke. Apa Ya, kabar Mas Wafi? alhamdulillah baik walaupun Alhamdulillah marketnya masih baik. merah. Ya, tetap semangat ya. Oke, Mas Iya. Wafi. Mungkin sebelum Mm-mm. kita mulai mau menyapa Sobat IDX dulu nih, Mas Wafi silakan. Mm-mm. Kalau mau menyapa Mm. Sobat IDX memperkenalkan diri dahulu, silakan. Nah, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman IDX Jabar, dan mungkin yang non-Jabar yang mungkin bergabung juga pagi hari ini. Perkenalkan nama saya Muhammad Wafi dari RHB Sekuritas. Jadi untuk RHB Sekuritas sendiri, memang kalau dibilang kita ini perusahaan sekuritas yang sudah cukup lama ya di Indonesia. Dulu namanya OSK Nusa Dana, sekarang berganti nama menjadi RHB. Induk usahanya sendiri ada RHB Bank di Malaysia yang kita tawarkan memang dari sisi jasanya kita punya dua sistem aplikasi di sini yang nanti teman-teman IDX Jabar bisa pilih itu adalah sistem aplikasi trading yang konvensional, nama aplikasinya RHB Trade Smart. Dan yang kedua adalah sistem aplikasi trading syariah, namanya Trade Smart Syariah, RHB Trade Smart Syariah. Jadi alhamdulillah kita juga dipercaya juga buat menjalankan syariah online trading system lah kurang lebih begitu. Selain itu juga kita bisa uh, beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu ya, kita pertama kali merilis yang namanya satu produk yang cukup baru juga di pasar modal Indonesia, itu ada structure warrant juga ya, yang alhamdulillah sepertinya cukup lancar. Dan sepertinya lagi ada acara offline juga ya hari ini di Betul, sana ya, dengan lagi rekan ada acara saya offline ya. juga nih, Mm-mm. Mas Wafi Mm. di kantor kita. Mm. Kirain Mas Nah, Wafi ikut ke sini nih ke Bandung. kalau saya ikut ke sana, ntar yang live-nya Oh gimana iya, nih sama Mbak Dita? kita bisa Instagram live bareng gitu ya. Oh Oke, gitu ya. oke, Mas Wafi, Mm-mm. kita langsung mulai aja gitu ya untuk Mm-mm. market review pagi hari ini. Mm-mm. Gimana nih tanggapannya Mas Wafi terkait penutupan IHSG nih? Kemarin kan IHSG-nya di tanggal 21 Februari Mm-mm. itu tercatat Mm-mm. sebesar 6.803 Mm-mm. titik 001. Itu sebenarnya naik sih ya dari Mm-mm. minggu lalu tanggal 14 Februari. Itu gimana Mm-mm. Mas Wafi? Iya, kalau dilihat memang ada kenaikan dibandingkan minggu lalu, tapi memang kenaikannya masih kelihatannya masih terbatas ya, masih tertahan. Dan kalau dilihat apa sih kemudian yang yang mendorong IHSG mengalami kenaikan? Karena gini, kalau kita lihat breakdown secara detailnya, kan kalau investor itu kan ada dua ya, ada domestik sama asing gitu ya. Hmm. Asingnya itu masih membukukan net sell selama 1 minggu terakhir. Net sell-nya agak lumayan besar juga. Jadi yang mendorong kenaikan IHSG di minggu lalu itu memang aksi beli dari investor asing. Hmm. Nah, dan kalau kita breakdown lagi, memang investor asing ini, investor domestik ini mulai kelihatan memang mulai nyicil sedikit-sedikit masuk ya, balik lagi ke IHSG, terutama untuk saham-saham big caps. Jadi kalau kita lihat Hmm. ini beberapa saham yang big caps, misalkan saham perbankan ini juga udah mulai relatif stabil dan mulai mulai ada inflow juga lah ya. Jadi mulai ada aksi beli juga walaupun memang masih pelan-pelan gitu. Dan sementara aksi di sisi lain kalau kita lihat aksi jualannya sementara tinggal investor asing juga aja sih. Dan kalau kita lihat katalis yang terjadi di minggu lalu juga ini lebih banyak juga ditopang oleh saham-saham berbasis energi ya. Karena kalau Hmm. kita lihat saham komoditas, harga emas minggu lalu memang masih naik cukup bagus. Kita lihat harga minyak walaupun kemarin di hari Jumat ada koreksi, tapi kalau kita bandingin sama minggu lalu juga kelihatan masih cukup positif gitu. Jadi overall memang katalis dari harga komoditas ini masih positif juga dan itu yang kemudian mendorong emiten-emiten berbasis komoditas untuk mengalami kenaikan. Hmm. Selain itu juga ada katalis juga atau pendorong juga dari saham-saham berbasis teknologi ini. Jadi Betul. kalau diperhatikan saham berbasis teknologi, sektornya aja deh kalau dilihat ya, sektornya itu tahun ini udah luar biasa sekali gitu kenaikannya gitu dan kelihatan masih berlanjut di minggu lalu. Nah kalau ditanya memang apa sih kemudian yang menjadi penopang pergerakan dari sektor teknologi ini? Nah ini memang view dari para investor, bahkan kami sendiri melihat dari sisi BI rate
kelihatannya masih bisa turun lagi di tahun ini. Jadi penurunan BI rate, penurunan Fed rate, terutama ya, ini akan berdampak positif terhadap saham-saham atau sektor-sektor yang siklikal, dan Mhm. salah satunya itu adalah saham atau sektor teknologi. Jadi itu yang kemudian mendorong kenaikan dari saham-saham berbasis teknologi. Jadi itu yang Mhm. terjadi di kurang lebih di pekan lalu ya. Memang di pekan lalu juga ada pengumuman BI rate ya, BI rate kan nggak berubah ya Mhm. minggu lalu, tetap flat gitu. Tapi kalau kita lihat kan di bulan sebelumnya diturunin tuh, mengejutkan ya. Jadi itu yang kemudian menjadi katalis juga, salah satu katalis, dan memang kami sendiri masih perkirakan BI rate masih bisa turun lagi di tahun ini. Mhm. Nah, itu yang kurang lebih yang terjadi. Nah, di pekan ini sendiri, kalau kita lihat memang ya itu tadi pergerakannya memang masih cukup terbatas. Kenapa? Karena dominasinya ini bisa dibilang hawa-hawanya atau sentimennya yang masih membayangi market itu, yang pertama memang masih dari sisi global. Hmm. Jadi masih ada kekhawatiran terkait dengan kebijakan dari Presiden Trump. Kan memang Presiden Trump agak unik ya kalau kita lihat ya. Jadi ini masih banyak pelaku pasar investor yang kemudian melihat-lihat juga ini Trump mau ngapain sih ke depannya gitu. Nah, kebijakan ini akan seperti apa. Jadi mereka masih wait and see di situ. Itu yang kemudian membuat asing juga masih belum berani lagi masuk lagi ke Indonesia. Tapi ya sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir juga sih, karena kalau kita lihat sebenarnya aksi capital outflow keluarnya asing itu nggak cuma kejadian di Indonesia doang, tapi kejadian hampir di semua bursa di kawasan Asia, Hmm. termasuk Asia Tenggara. Jadi ya nggak cuma di Indonesia doang lah ya gitu. Itu yang terjadi. Jadi investor masih wait and see terkait dengan kebijakan Trump. Nggak cuma soal ekonomik, tapi juga politik juga ya, terkait dengan Timur Tengah, Rusia Ukraina kan mulai ramai lagi Mhm. ya, Rusia Ukraina ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Nah, kalau di domestik sendiri, di dalam negeri, kelihatannya sih kalau di minggu ini ya, ini masih menunggu terkait dengan kejelasan dan antara nih. Hari ini kan katanya diresmiin ya, Iya, BPI dan antara. Nah, kemudian itu yang pertama, jadi masih nunggu kejelasannya seperti apa, arah ke kebijakan operasionalnya nanti akan seperti apa ke depannya. Kemudian yang kedua juga kelihatannya masih menunggu peresmian dari Bank Bullion juga. Jadi ada rencana peresmian Bullion Bank mhm. pertama di Indonesia katanya di situ ya. Jadi itu yang kelihatan masih dinanti oleh para investor juga, dan memang kalau dilihat di pekan ini hawa-hawanya udah hawa-hawa mau masuk Ramadan ya, karena tinggal satu Betul, minggu lagi. betul. Mm-mm. Jadi ya itu juga sedikit banyak mempengaruhi juga ini pergerakan market lah kurang lebih ya. Terutama terkait dengan saham-saham dan juga sektor-sektornya. Jadi itu sih overall yang terjadi ya di minggu lalu, dan apa yang potensi-potensi yang mungkin terjadi di minggu ini. Kalau dari sisi data ekonomi sendiri, minggu ini tuh sebenarnya dari Indonesia nggak ada data ekonomi yang signifikan yang akan rilis ya. Tapi kalau dari Amerika sendiri, ini nanti akan keluar data penjualan rumah, new home sales. Minggu lalu tuh ada existing home sales, Mhm. jadi rumah second. Mhm. Kalau minggu ini rumah baru. Nah, Mhm. kemudian juga ada data GDP nanti kalau nggak salah di hari Kamis ya, GDP-nya Amerika Serikat. Itu juga kelihatan akan dilihat oleh market. Sama kalau mungkin kalau dari dalam negeri, kelihatannya investornya udah mulai pada fokus ke musim laporan keuangan. Sebentar lagi kan musim laporan keuangan kuartal keempat ya. Jadi Mhm. udah mulai ngukur-ngukur, nebak-nebak kira-kira siapa yang laporan keuangan kuartal keempatnya masih bagus, siapa yang enggak gitu. Nah, itu kelihatannya akan jadi katalis di minggu ini. Oke, baik. Seru Mm-mm. banget ya. Tadi ada berita-berita dari domestik, salah satunya yang Pak Presiden Prabowo itu akan meresmikan BPI Danantaran ya Pak ya. Mm-mm. Danantaran 24 Februari hari ini ya Pak ya. Hari Hari ini ini betul. dengan investasi awalnya itu sebesar 20 miliar US dollar. Itu besar Mm-mm. banget gitu ya. Nah, diharapkan si Danantaran ini jadi kekuatan ekonomi dan investasi masa depan di Indonesia. Itu juga Mm-mm. mungkin akan mempengaruhi market kita ya, Pak ya. Mm-mm. Oke.
Pak, tadi kan sudah dibahas ya, untuk yang tertinggi itu ada di sektor Teknologi. teknologi gitu ya, Mm-mm. terus juga energi sama mungkin ada IDX basic nih Pak. Itu gimana Mm-mm. tanggapannya Pak? Ya, kalau kita lihat tadi teknologi udah ya, kemudian Hmm. energi juga udah. Kalau yang IDX Basic ini kan sebenarnya isinya kalau dilihat itu ada emiten-emiten sektor metal mining sebenarnya. Hmm. Logam itu di situ semua, nikel, timah, koper itu masuk itu semua. Selain itu juga ada petrochemical yang ada di situ. Kemudian juga ada sektor kertas dan Hmm. juga ada saham-saham sektor semen yang ada di IDX Basic itu. Jadi Hmm. dari situ sebenarnya udah kelihatan ya yang karena kan tadi kita lihat juga harga komoditas kan relatif cukup positif ya di minggu lalu gitu ya. Hmm. Jadi ya itu yang ngedorong juga beberapa harga atau sentimen atau sektor logam terutama ya mengalami rebound di minggu lalu tuh. Jadi kalau kita lihat saham-saham berbasis metal, nikel, copper, timah itu minggu lalu tuh pada rebound rata-rata. Jadi itu jadi katalis positif juga. Kemudian saham-saham petrochemical kalau kita lihat juga ini juga mulai rebound. Walaupun sebenarnya saya lihat kalau dari yang saham-saham petrochemical ini lebih bersifat karena ada rencana si korporasi ya. Jadi kabarnya kan ada salah satu anak usahanya dari TPIA yang mau IPO ya. Nah Hmm. itu juga ngedorong valuasinya juga gitu. Dan kalau dari sektor pulp and paper gitu, nah pulp and paper ini memang cukup positif karena kalau kita lihat sepertinya kondisi situasi yang terjadi di dunia persilatan pulp and paper saat ini itu memang pasokan kertas dunianya ini lagi berkurang trennya gitu. Jadi ada beberapa pabrik-pabrik yang cukup besar yang kelihatannya mengurangi produksinya Yes. dan ini dan ini bisa jadi positif sebenarnya buat produsen-produsen kertas terutama dari Indonesia gitu. Di Hmm. itu. Kalau semen memang masih belum ada hilalnya sampai dengan saat ini. Mohon maaf. Oke, baik, terima kasih. Nah, itu kan yang mengalami kenaikan ya, Pak ya. Nah, ini juga ada yang Mm-mm. mengalami penurunan nih, Pak. Mm-mm. Yang mengalami penurunan itu IDX Health, Pak. Mm-mm. Properti dan juga non cyclic. Itu gimana, Pak? Ya kalau misalnya untuk IDX health care ya, jadi isinya kan itu memang saham-saham ada rumah sakit, farmasi, kemudian ada laboratorium yang ada di situ Mm-mm. ya. Sebenarnya kalau di breakdown lagi saham saham rumah sakit itu sebenarnya positif kalau kita lihat. Memang sih ada satu isu ya yang masih nyangkut itu ya, terkait dengan skema kelas BPJS yang baru Oh iya. penerapannya. Nah, ini masih banyak rumah sakit yang masih menyesuaikan diri gitu dan masih banyak investor juga yang masih belum belum bisa ngelihat gitu ini bakal jadi positif atau negatif ya buat performanya rumah sakit. Nah itu satu. Kemudian yang kedua memang kalau dari sisi sektor farmasi dan juga sektor laboratorium ini memang agak kena sentimen negatif terutama dari sisi rupiahnya gitu karena ongkos produksinya dari kedua emiten yang ada di sektor ini itu masih dominannya menggunakan mata uang US dollar dan rupiah kita kan kemarin masih relatif anteng tuh di 16,3 ya. Jadi ya lumayan gitu ya. Jadi ya itu yang kemudian memberatkan para ongkos produksi dari emiten di kedua sektor itu. Itu kalau dari sektor healthcare. Kalau dari sektor properti, untuk properti memang yaitu tadi terkait dengan BI rate sepertinya masih belum um, terlalu berpengaruh positif ya. Kelihatannya sektor properti masih menanti penurunan BI rate lebih lanjut ya supaya bisa mendorong kinerja sektor properti performa dari propertinya mereka. Selain itu juga kalau memang saya perhatikan mulai memang kita harus akui ada penurunan tingkat daya beli sekarang gitu ya. Jadi itu yang kemudian membuat bisa dibilang tingkat demand dari sektor properti ini juga mengalami penurunan Menurun. gitu ya. Jadi itu yang menjadi salah satu concern juga. Gitu. Apalagi ditambah udah mah tingkat daya belinya lagi turun, terus kabarnya banyak juga para pembeli properti ini pada nanti proyek rumah dari pemerintah gitu, rumah murah. Jadi ya Hmm. itu juga yang kemudian menjadi salah satu tantangan juga tuh ya buat Hmm.
sektor saham-saham di sektor properti ya. Jadi itu untuk sektor properti. Kemudian yang terakhir tadi itu satu lagi sektor apa ya? Non cyclic. Non cyclical. Non cyclical tuh Mm-mm. yang justru yang consumer sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat di minggu lalu memang saham, saham di satu sektor non cyclical kan memang ada penurunan. Ya, saya lihat sih memang penurunannya lebih karena faktor rupiah dan harga komoditas juga lagi naik. Karena mereka ongkos produksinya juga kan pakai beberapa kan pakai harga komoditas juga ya, gandum, kemudian sugar, gula, kokoa gitu ya. Mereka juga pakai itu dan dengan kenaikan harga komoditas juga kalau kita lihat ini juga sedikit banyak menjadi tekanan atau tantangan juga buat performa mereka. Tapi ya harusnya sebenarnya di saham-saham berbasis sektor non cyclical ini minggu ini sih bisa Udah positif ya. Kenapa? positif Pak ya. Karena momennya mau masuk bulan Ramadan ya. Jadi biasanya memang menjelang bulan Ramadan ini ada peningkatan aktivitas daya beli terutama terkait dengan kebutuhan-kebutuhan primer, Jangan kebutuhan pokok betul. pokok gitu. Dan itu kan masuknya ke sektor non cyclical ya. Jadi Mm-mm. ya itu yang kemudian kita bisa perkirakan ada satu mungkin rebound mungkin ya dari sektor tersebut. Oke, ini Mm-mm. mumpung kita membahas soal sektor yang sekarang saat memasuki Lebaran ya, Pak Mm-mm. ya. Ini juga ada Mm-mm. eh, pertanyaan nih dari Mm-mm. Mm-mm. Anjina.alvin. Terkait Lebaran Ramadan, bagaimana ya Mm-mm. tipsnya sektor apa aja? Tadi kan salah satunya indeks non cyclical gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Rekomendasi Mm-mm. sektor apalagi nih Pak? Mungkin ada tambahan atau seperti apa Ya, terkait Lebaran? oke. Yang pertama memang kalau ngomongin Lebaran atau Ramadan, yang pertama adalah tentu sektor non cyclical. Tapi memang tidak Hmm. semua. Jadi yang perlu kita fokuskan lagi adalah yang pertama terkait dengan kebutuhan pokok ya, yang memang emiten-emiten yang produksinya barang-barangnya terkait dengan kebutuhan pokok. Misalkan apa? Kayak misalkan ICBP itu yang pertama. Kemudian juga Hmm. ada Unilever juga gitu ya. Walaupun memang Unilever bisa lah kalau misalkan mau kita mau ngambil strategi trading jangka pendek itu memanfaatkan momentum Ramadan, silahkan boleh-boleh aja. Tapi ya hati-hati kalau misalkan masih mau dipegang untuk jangka panjang gitu ya. Ya, kemudian selain ICBP dan Unilever juga ada saham-saham poultry juga gitu ya, yang bisa diperhatikan kayak Cepin, Java gitu ya. Nah ini kan kalau kita lihat Cepin dan Java kan sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi karena ada sentimen macam-macam tuh dari mulai program makan siang gratis Betul. ya kemudian juga ada isu juga terkait dengan go private-nya salah satu induk usahanya yang di Singapura gitu ya. Nah, itu juga jadi katalis juga dan kemudian kan akhirnya mengalami koreksi ya mulai mereda lah ya sentimennya dan sekarang ini menjelang momen-momen bulan Ramadan seharusnya itu bisa jadi katalis positif juga buat emiten-emiten poultry gitu ya. Jadi karena biasanya memang salah satu yang di stok itu ya nugget juga sih ya gitu ya, buat Hmm. sahur gitu ya. Nah, jadi itu bisa diperhatikan juga. Nah, selain itu, selain yang terkait dengan sektor consumer non cyclical, itu juga kita bisa lihat sektor-sektor retailers gitu ya. Nah, retailers ini selektif juga. Tentu kalau kita lihat retailers yang mungkin paling pertama diuntungkan mungkin ya dari aktivitas bulan Ramadan ini adalah bisa dibilang retailers seperti Alfamart gitu ya, Hmm. yang menjual kebutuhan tersebut dengan tiket size yang lebih kecil. Karena memang ada perubahan tingkat daya beli nih dalam 2 tahun terakhir. Jadi saya ngelihat memang konsumen di Indonesia sekarang lebih banyak belinya yang butuh-butuh aja, yang deket-deket aja, tapi sering gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi udah nggak lagi beli belanja mingguan, belanja bulanan itu ya udah jarang sekali gitu. Nah, itu yang diuntungkan adalah ya minimarket Betul. itulah gitu ya, seperti Alfamart, kemudian ada Indomaret gitu. Selebihnya sektor yang biasanya diuntungkan lagi retailers yang menjelang Idul Fitri itu ya biasanya mereka pada beli baju baru, sepatu baru segala macam itu juga biasanya akan terkena katalis positif. Tapi ya memang harus diperhatikan lagi karena mau tidak mau harus kita akui sekarang tingkat daya beli kan relatif cukup Hmm. rendah ya. Jadi ya itu bisa menjadi salah satu fokus yang bisa diperhatikan kalau misalnya memang mau masuk
ke saham-saham model kayak misalkan MAPI, LPPF, Ramayana gitu ya, atau MAPA-nya mungkin ya. Nah itu bisa diperhatikan lagi gitu ya. Atau kalau misalnya mau masuk ke era misalkan itu salah satu yang biasanya itu terkena katalis positif tuh biasanya menjelang bulan menjelang Idul Fitri itu biasanya ada kalau nggak beli beli baju baru, beli beli handphone baru biasanya ya gitu. Dan salah satunya juga yang sering kelewatan tuh adalah emas sebenarnya. Jadi emas perhiasan tuh biasanya memang harga emas cenderung mengalami kenaikan dan memang harga emas kan sekarang juga relatif cukup tinggi ya tinggi. Iya. trennya. Dan kelihatannya akan relatif stabil juga nih kedorong sama sentimen bulan Ramadan ini. Makanya Hmm. bisa diperhatikan juga kalau mau misalkan mau masuk ke saham-saham berbasis emas kan di situ ada beberapa ya yang pure emas, ada yang ya gabung-gabung misalnya kayak Antam gitu ya, itu ada emasnya, ada nikelnya gitu ya. Atau mau ke pure emas misalkan ada PSAB misalkan Hmm. gitu ya. Atau misalkan kalau mau lihat emas yang lebih ke retailersnya juga kan ada juga ya kayak misalkan Harta Dinata misalnya itu yang lebih kecil kan memang dia lebih ke retailers itu bisa diperhatikan juga gitu. Nah, jadi itu yang salah sektor lainnya yang bisa diperhatikan. Selebihnya yang pasti sih yang defensif ya, kayak misalkan bank, perbankan itu juga pasti terkena katalis positifnya dari momen Lebaran dan puasa. Kemudian sektor telekomunikasi, Hmm. karena biasanya ada peningkatan juga traffic data tuh selama musim Bulan. Ramadan. Hmm. Mm-mm. Nah, dan terutama di Idul Fitri itu ada peningkatan traffic data, jadi itu bisa jadi katalis positif buat sektor telekomunikasi juga. Kemudian sektor lainnya, hmm, ya saya rasa sih itu ya memang sektor teknologi juga biasanya ada online merchant juga naik sih ya kapasitasnya belanja-belanja online ya. Meningkat Nah terus itu meningkat, iya. mm, 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 gitu. Dan properti, tapi kalau properti sepertinya lebih ke fokus ke yang mall operator ya, karena Hmm. biasanya menjelang menjelang Idul Fitri itu jumlah dan jumlah pengunjungnya biasanya mengalami kenaikan juga sih biasanya gitu. Hmm. Gitu. Nah, kan ada tuh beberapa properti yang memang bisa dibilang pendapatan berulang atau recurring income-nya itu yang biasanya berasal dari mall itu cukup besar, misalkan Hmm. seperti Pakuwon, kemudian Iya. ada Sumarekon Hmm. gitu ya. Nah, jadi itu bisa diperhatikan. Bisa jadi bahan pertimbangan juga ya Pak ya untuk kita Mm-mm, koleksi nih mm-mm, saham sektor tersebut. Oke Pak, tadi juga terkait dengan consumer good gitu ya. mm-mm, Kalau informasinya sih anggaran apa makanan bergizi gratis itu ya, itu ditingkatkan Pak menjadi mm-mm, 171 triliun gitu ya. Jadi mm-mm, ditambah 100 triliun. Jadi ini akan mm-mm, meningkatkan pertumbuhan ekonomi diprediksi meningkat sampai 2% dibandingin sama perkiraan awal yang hanya sebesar 0,83% gitu. mm-mm. Oke nih Pak, ada pertanyaan juga dari masih dari @anjina.alvin. Potensi Mm-mm. saham Adro ini seperti apa Pak? Oke, untuk Adaro ya. Adaronya atau ADMR-nya nih? Nah, tapi kalau atau ADI-nya ya mungkin Adaro secara keseluruhan ya. Jadi gini untuk Adaro-nya sendiri memang mayoritas bisnisnya itu masih bergantung dengan batu bara. Itu satu Iya. hal ya yang harus kita garis bawahi. Sebenarnya nggak cuma Adaro ya. Perusahaan-perusahaan batu bara lainnya juga yang katanya mulai diversifikasi bisnis ke green energy itu sampai dengan saat ini memang masih belum bisa mengandalkan hidupnya dari bisnis non batubara. Jadi memang masih menggunakan batubara. Jadi faktornya situ. Memang ada tekanan dari harga batubara karena kalau kita lihat harga batubara ini jadi satu komoditas yang mengalami penurunan terdalam ya dari tahun lalu harganya gitu. Namun di sisi lain untuk emiten-emiten atau penambang batubara di Indonesia sendiri ini sebenarnya bisa ketutup sama ke pelemahan rupiah itu satu rupiah kan melemah ya jadi itu positif juga buat mereka karena mereka biasanya juga ekspor. Kemudian yang kedua adalah dari sisi peningkatan produksi. Jadi RKAB-nya kan kelihatannya mengalami kenaikan terus setiap tahunnya ya. Dan tahun ini sepertinya akan lebih tinggi lagi dibandingkan tahun lalu. Dan itu
jadi jadi satu katalis positif juga buat emiten-emiten berbasis batu bara gitu, dan termasuk salah satunya Adaro. Jadi Mm-mm. itu yang bisa diperhatikan ya. Dan kalau misalkan memang dari sisi batu baranya sendiri, Adaro tuh sebenarnya bisa dibilang memiliki satu satu nilai positif sih ya sebenarnya dibandingkan dengan batu bara lain. Karena memang ini ngomongin sedikit lebih teknis terkait dengan kalori. Jadi batu bara itu ada kadar-kadarnya sendiri ya. Oke. Adaro itu kadarnya tuh di sekitar medium to low gitu ya. Dan medium to low itu memang rata-rata diperuntukannya memang untuk kebutuhan PLTU gitu. Dan PLTU kan sampai sekarang masih jalan ya. Jadi terutama di Indonesia Hmm. gitu ya. Indonesia kan memang sumber listrik terbesarnya kan masih dari PLTU. Jadi masih diserap di situ. Makanya kalau untuk saham-saham berbasis batu bara yang kami sendiri sih melihat yang kelihatannya masih cukup positif, yang masih cukup ada support lah ya di tengah penurunan harga batubara saat ini ya yang memang banyak bisa dibilang kalori tadi ya, kadar batubaranya kadar-kadar menengah ke bawah, misalnya salah satunya seperti Adaro, kemudian juga ada PTBA juga di situ gitu ya. Beda sama ITMG misalkan, karena ITMG itu batubaranya kadarnya relatif cukup tinggi gitu, dan memang pembelinya, memang harga harga jualnya lebih tinggi, tapi pembelinya juga sedikit gitu ya. Rata-rata diekspor ke Jepang gitu, dan Jepang Mm-mm. pun kalau kita lihat kan kondisi ekonominya juga lagi kurang bagus ya di tahun ini. Jadi, nah itu yang terjadi lah untuk saat ini ya. Jadi itu mungkin untuk Adaro. Dan lagi kan kalau kita lihat terakhir ada katalis juga terkait dengan devisa hasil ekspor kan, DHE gitu ya, yang katanya kalau misalkan nanti hasil penjualan ekspor tersebut itu harus diparkirin dulu 100% di bank yang ditunjuk oleh Mm-mm. pemerintah. Biasanya itu adalah bank-bank plat merah sih memang ya. Mm-mm. Paling tidak untuk untuk 1 tahun ya, kalau nggak salah minimal 1 tahun gitu, 1 tahun Oke, atau 2 tahun minimal. gitu. Nah, ya itu sebenarnya itu langkah pemerintah buat mengcounter pelemahan rupiah gitu, karena rupiah kan melemah terus, jadi pemerintah perlu amunisi nih buat ngeintervensi rupiah biar nggak melemah terus. Mm. Makanya kalau kita lihat cadangan devisa kan naik terus dari mulai bulan Oktober tahun lalu sampai dengan sekarang tuh naik terus gitu, dan lagi terus coba ditingkatkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan DHE ini. Hmm. Jadi harapannya kalau misalkan dengan DHE ini rupiahnya akan relatif lebih stabil, tidak mengalami pelemahan lebih lanjut gitu, dan pemerintah juga bisa kalau misalkan mau mengcounter biar rupiahnya jadi lebih kuat gitu. Nah, impactnya buat emiten-emiten ini ya sebenarnya sedikit banyak sih akan ada sentimen negatifnya ya, terutama dari sisi cash flow ya, dan working capital atau modal kerjanya juga pasti akan terganggu gitu ya. Walaupun sebenarnya saya sendiri melihat dampaknya sih nggak akan terlalu jelek-jelek banget ya, Mm-mm. karena dari bank itu yang pertama gini, dalam skema devisa hasil ekspor ini sebenarnya bukan skema baru. Jadi sebelumnya sudah pernah diterapkan juga, walaupun memang mungkin tidak sepenuh ini, maksudnya sampai dengan 100%. Jadi Mm-mm. perbankan pun dan dunia usaha sebenarnya sudah siap dengan skemanya yang mereka mungkin yang paling simpel adalah mereka dari sisi perbankan dan emiten itu biasanya punya yang namanya back to back loan agreement gitu. Jadi Mm. kalau misalnya ada perusahaan, saya pengekspor, saya taruh hasil ekspor saya, devisa hasil ekspor saya di perbankan, sebagai gantinya nanti bank akan kasih saya kredit dengan bunga yang relatif cukup rendah buat supaya saya tetap bisa jalan lah ya Mm. bisnis saya gitu. Jadi jangan sampai uang saya nyangkut gitu, Iya. kasarnya begitulah gitu. Nah, jadi Oke. itu. Oke, baik, Pak. Untuk Mm. pertanyaan selanjutnya nih ya, pertanyaan selanjutnya Mm-mm. dari @ana.din33. Mm-mm. Saya punya PIN dan IPFA. Bisa review nggak marketnya, potensinya itu gimana, Pak? Cepin dan IPFA. sebentar. Java kali maksudnya. Java Confit. Itu Mungkin dua-duanya ya. poultry. Mm-mm. Mm. Ya, itu pastinya Java. Karena nggak ada emiten ITFA di situ. Oke, untuk Cepin, kalau kita lihat harganya udah mulai relatif stabil ya. Sekarang nih saya lihat running trade di 4640. Kemarin sempat terendah di hampir 4.500 ya kalau nggak salah. Sekarang harganya udah mulai stabil di 4.600-an untuk Cepin.
Ini secara momentum saya lihat sih masih masih ada potensi kenaikan lagi nih untuk Cepin. Paling tidak ini ke sekitar level mendekati 4.800 ya. Itu kelihatannya menjadi target resistance terdekat untuk Cepin. Kalau bisa breakout level 4.800, ini masih ada peluang kembali lagi ke level 5 ribuan. Itu Cepin. Sementara untuk Java di sini kalau kita lihat untuk Java ini juga harganya udah mulai relatif stabil di support bullish channelnya dia. Sekarang tuh harganya di 1995. Support bullish channelnya itu ada di level 1940 ya. Jadi udah downside, potensial downside-nya udah mulai terbatas nih untuk Java. Upside-nya saya lihat ini masih bisa menuju ke resistance 2200, apalagi kalau dia mengulang pola yang terjadi. Ini saya melihat ada satu pola yang kurang lebih sama nih dari mulai Oktober sampai dengan sekarang ya. Jadi kalau dia mengulangi pola yang sama, ini sih 2200 itu ada target resistance terdekat berikutnya untuk Java. Itu mungkin untuk benda Java. Oke, baik. Terima kasih. Mm-mm. Selanjutnya pertanyaan dari @Rizky Aldira berkaitan Mm-mm. dengan berita devisa hasil ekspor harus ditaruh Mm-mm. 100%. Apakah ada pengaruh baik ke sektor perbankan? Mm-mm. Kalau perbankannya sendiri ya pastinya karena ini kan nambah modal buat mereka gitu, nambah modal apalagi kalau tadi mereka menjalankan skema itu ya back to back loan tadi yang saya bilang ya, nah, itu bisa jadi tambah selain nambahin modal itu juga bisa jadi tambahan pendapatan bunga juga buat mereka gitu. Jadi ada interest revenue juga di situ. Jadi buat perbankan ini positif. Oke, pertanyaan Mm-mm. selanjutnya dari Selika Risandi. Mas Mm-mm. izin tanya, impact Danantara sekarang ini apa bikin saham-saham BUMN berpotensi bagus kah ke depannya? Mm-mm. Nah, memang kalau terkait dengan kinerja saham BUMN ini balik lagi tergantung masing-masing BUMN-nya ya, karena ada BUMN yang secara performa bagus, kayak misalnya kita lihat saham-saham perbankan yang BUMN, kayak BRI, Mandiri, BNI itu performa fundamentalnya bagus. Terlepas dari performa harga sahamnya yang turun terus, tapi ya Hmm, fundamentalnya ini sebenarnya bagus loh gitu. Dari laporan keuangan tiap kuartal juga itu relatif cukup bagus ya. Jadi masing-masing performanya sendiri ini tergantung dari masing-masing BUMN. Nah, secara overall dan antara ini akan gimana sih ke saham-saham BUMN yang ada di Indonesia? Yang pertama yang bisa saya perkirakan adalah dengan berjalannya dan antara ini akan sedikit banyak kembali meningkatkan tingkat kepercayaan diri investor, terutama investor asing. Jadi investor asing mungkin akan lebih cepat untuk kembali lagi masuk ke Indonesia. Sebelumnya, saya perkirakan tuh investor asing tuh baru baru akan masuk ke Indonesia mungkin awal semester kedua gitu ya. oke. Karena kenapa di awal semester kedua? Karena saya pikir di awal semester kedua tuh semua sudah clear lah ya, terutama dari sisi kebijakan Presiden Trump, kebijakan the Fed dengan Fed rate-nya gitu ya. Jadi semua udah business as usual, jadi investor udah situasi udah stabil, jadi investor juga udah mulai bisa balik lagi ke emerging market atau pasar negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Gitu. Tapi ya dengan adanya dana antara ini kemungkinan bisa jadi lebih awal investor untuk kembali lagi masuk ke Indonesia dan ya salah satunya adalah yang terkena dampaknya tentu adalah saham-saham BUMN ini tentunya ya. Jadi itu mungkin yang bisa terjadi. Walaupun tentu kita harus tetap mantau juga terkait dengan Danantara ini, gitu ya, arah kebijakannya seperti apa. Karena ini satu lembaga baru, jadi ya masih banyak yang harus diperhatikan terkait nanti corporate governance-nya bagaimana, arah kebijakan investasinya ke arah mana, gitu ya. Dan itu bisa diperhatikan sektor-sektor itu. Oke, baik. Terima Mm-mm. kasih Pak Wafi ya. Oke, Mm-mm. kalau kita lihat juga mengenai pasar modal kita nih Pak ya, eh, jumlah investor dan jumlah perusahaan tercatat juga kan semakin meningkat ya. Dari Mm-mm. data per 21 Februari kemarin, jumlah Mm-mm. investor
kita sudah mencapai 15.421.449 dan juga Mm-mm. untuk perusahaan tercatatnya itu sudah mencapai 951 perusahaan Mm-mm. ya yang bisa Mm-mm. dipilih nih Mm-mm. sama investor kita. Nah, melihat geliat seperti ini, gimana Mm-mm. nih pandangan Pak Wafi untuk pasar modal kita ke depannya? Oke, ini sebenarnya kalau kita lihat, karena saya ngelihat market setiap Ya. hari ya day to day ya. Jadi memang di satu sisi jumlah investor kita mengalami kenaikan cukup signifikan, jumlah emiten juga mengalami kenaikan yang cukup banyak juga. Namun nilai transaksi rata-rata harian kita mengalami penurunan, memang itu harus kita akui gitu ya. Jadi sebagai contoh mungkin kalau di awal tahun lalu, mungkin semester 1 di 2024, itu rata-rata nilai transaksi harian mungkin bisa di sekitar 15-16 triliun per hari gitu ya. Mm-mm. Tapi terus mengalami penurunan sampai dengan di akhir tahun itu per hari sempat di sekitar 11 triliun dan sekarang mungkin catatan saya di sekitar mungkin 8-9 triliun doang per hari ya di awal tahun. Jadi Jelas. jadi ya ini memang jadi satu kekhawatiran juga. Apa yang kita bisa simpulkan dari sini ya sepertinya walaupun investor kita bertambah, tapi ya sepertinya memang masih belum banyak investor yang kemudian berani buat menginvestasikan dananya ke pasar modal. Ini bisa jadi PR kita bersama. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Banyak faktor ya, mungkin karena faktor makro juga kalau kita lihat faktor makronya mungkin masih banyak ketidakpastian, masih butuh ada clarity juga, kejelasan terkait arah pertumbuhan ekonomi ke depannya seperti apa, bisnis akan seperti apa, kebijakan pemerintahnya akan seperti apa. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua ya mungkin mungkin bisa jadi gitu ya dengan bertambahnya jumlah emiten, um, saya membayangkan mungkin investor juga makin banyak menu gitu yang harus mereka pilih, jadi mungkin agak liar juga Iya. mungkin mereka gitu ya. Ya walaupun sebenarnya dari sisi itu teman-teman investor nggak perlu khawatir karena dari Bursa Efek kan sebenarnya sudah menyiapkan filternya ya yang menurut saya cukup bagus. Filternya berupa apa? Indeks kan ada LQ45, ada IDX 30, ada IDX 80. Nah, teman-teman bisa start dari situ gitu ya. Jadi nggak perlu pusing lah ngelihat oh ini emiten baru lagi gitu ya tiap hari sehari ada yang sempat 5 kali listing barengan gitu ada sempat juga gitu ya nah itu kayaknya yang kemarin aja belum selesai ini udah ada listing lagi baru lagi gitu nggak perlu pusing kayak gitu ya jadi sudah ada alat bantunya juga jadi berkaca dari situ memang saya lihat sih dari sisi prospek ke depannya kelihatan untuk ke pasar modal terutama untuk IHSG masih cukup positif. Memang di tahun ini kami perkirakan secara fundamental, ini kita ngomongin fundamental dulu ya. Angka-angka hitung-hitungannya sendiri IHSG sebenarnya bisa balik lagi ke 7.800. Hmm. Walaupun kalau saya lihat memang kalau kita turunin valuasinya sedikit, kita kasih bisa dibilang kasih diskon yang lebih lah ya buat valuasinya IHSG. Mungkin angka yang bisa dibilang cukup relevan itu di sekitar level 7.500 di akhir tahun ini. Jadi Oke. potensi kenaikan untuk IHSG itu masih ada, teman-teman nggak perlu khawatir. Sekarang tinggal bagaimana nanti teman-teman siap lah ya ketika IHSG nanti udah mulai naik gitu ya. Jangan sampai ntar 6.800 galau, balik lagi ke 7.000 galau, takutnya turun lagi. Ntar tahu-tahu naik terus sampai 7.500 galau juga, takutnya udah ketinggalan gitu ya. Jadi jangan sampai kayak begitu Iya. gitu ya. Ya, Jadi apalagi uh, sekarang ya Pak ya, udah mau banyak ini mm, nih yang cair ya, ada mm, mm, THR gitu ya Pak ya. Untuk bisa gitu. pintar-pintar masyarakat untuk mengelola keuangannya nanti. Mm, Oke, mm, tadi juga bahas soal indeks ya. Sebagai informasi, Bursa Efek Indonesia itu memiliki 45 indeks yang mm, bisa digunakan untuk para investor. Alat bantunya ya Pak ya untuk mm, memilih mm, nih mm. kalau pusing dari 951 perusahaan itu yang mana mau dapat dividen, mau yang liquid, yang Mm, seperti apa, itu ada mm, 45 mm, indeks yang bisa mm, dipilih oleh mm, investor gitu. mm, mm, mm. Nah, Oke, mungkin tambahan apa? juga nih dari saya gitu ya. Ya.
indeksnya kalau bisa jangan ditambahin terlalu banyak, nanti bingung juga milih indeks Oke. mau yang mana. Iya, udah dikerucut semakin kecil semakin bingung gitu ya kalau misalkan untuk investor gitu. Mm, Oke, Pak. Nah, baik. Sekarang dari RHB mungkin ada saham-saham mm, pilihan yang bisa dibeli untuk ke depannya itu apa mm, aja nih, Pak Wafi, seminggu ke depan gitu. Saham-saham kayaknya tadi pilihan. kayaknya tadi kita udah bahas semua ya sambil jalan ya. Boleh Ya saya coba recap diringkas dulu. lagi? Uh, Kemudian soalnya ada yang baru bergabung uh, lagi nih. Eh, ya Pak, kita kita recap ya kalau sahamnya gitu ya. aja. Uh, Pertama dari sektor consumer dulu lah ya, karena mau masuk Ramadan. Consumer mungkin bisa diperhatikan untuk saham-saham seperti ICBP, Mayora, kemudian Mhm. dari Unilever. Oke, Kemudian oke. juga ada AMRT juga bisa diperhatikan. Sektor telekomunikasi bisa dilihat ketiga operator telekomunikasi, Telkom, Indosat, dan Excel. Mhm. Kemudian selain sektor itu ada sektor tadi ada sektor komoditas ya, saya hampir lupa komoditas. Tadi kalau untuk masih tetap mau di coal, ini bisa diperhatikan seperti Adaro, kemudian ada PTBA juga. Walaupun sebenarnya dari komoditas saya sendiri masih lebih suka atau lebih kelihatan masih ada potensi yang cukup bagus di minggu ini itu adalah di saham-saham komoditas emas, kemudian logam, dan juga soft commodity seperti CPO. Jadi emas itu ada Antam, kemudian ada PSAB, ada Harta Dinata di situ. Kemudian untuk logam, logam juga itu ada Antam, ada Inco ya, itu bisa dilihat juga di situ. Kemudian soft commodity CPO itu ada Ali, ada LSIP, ada DSNG ya yang bisa diperhatikan di situ, ada TPMA juga, ada APG juga yang ada di situ ya. Nah, itu bisa diperhatikan. Kemudian saham-saham berbasis teknologi kelihatannya masih cukup positif, masih cukup kuat trennya. Euforianya juga masih bagus, itu bisa diperhatikan juga saham-saham berbasis teknologi. Teknologi itu yang saya maksud, misalkan selain ada Goto di situ, kemudian juga ada Buka, ada DCI, kemudian yang salah satu topik kita secara fundamental juga ada MSTI di situ, ya. Itu data operator. Sektor lainnya, sektor properti lebih fokus ke properti yang recurring income cukup besar, itu ada Pakuan dan Sumarekon. Kemudian perbankan, untuk perbankan kita juga masih cukup positif, bisa diperhatikan BRIS, mungkin karena ada pengumuman Bank Bulion di minggu ini, mungkin bisa jadi katalis buat BRIS. Selain itu juga cukup positif buat Bank Mandiri, BRI valuasinya udah cukup murah, tapi ya harus berhati-hati karena asing kelihatannya masih cukup jualan cukup besar di BRI. Ya, tapi kalau mau mulai cicil masuk udah bisa, sudah untuk BRI. Dan terakhir di BNI. Itu untuk perbankan. Kemudian untuk sektor apa lagi ya yang belum tadi ya? AMRT tadi sudah. Consumer tadi hampir ketinggalan, Cepin dan Java sudah dibahas juga ya. Ya kayaknya udah semua ya. Ada Udah, yang ketinggalan nggak? sudah. Sudah cukup Udah. banyak nih untuk bisa dipilih nih pada sobat IDX gitu ya. Oke, Mm, Pak Wafi, terima kasih mm, banyak untuk mm, market review udah join ya di Senin pagi hari ini gitu ya. mm, Kayaknya nggak cukup sih kalau misalkan kita bahas satu-satu gitu ya. Kita juga sudah bacain semua pertanyaan yang masuk gitu ya. mm. Semoga informasi yang disampaikan oleh Mas Wafi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, baik. Saya Rifa dan juga Mas Wafi, Mm, kita undur diri ya Pak ya mm, dari mm, market review di Senin pagi hari ini. Oke, mm. sesuai informasi saya di awal, kalau kita akan membagikan door prize untuk dua orang pemenang yang membuat story terkait dengan Instagram Live pagi hari ini yang paling menarik nanti akan dipilih panitia. Jangan lupa untuk di tag IDX Jawa Baratnya gitu ya. Nanti kita akan pilih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wafi sudah menjawab semua Mm, pertanyaan, bahkan dikasih pilihan-pilihan sektor banyak banget tadi gitu mm, ya. Terima kasih mm. banyak. Sehat-sehat, Pak Ya, Wafi. terima, Terima kasih. terima Terima kasih, kasih. Sobat IDX.